Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesehatan walafiat, sehat jasmani dan rohani, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Hari ini Golok Sembelih Santari Group, Warung Piso Tangerang, sedikit review tentang standar ketajaman golok sembelih menurut versi Santari Group Neves. Ini menurut versi Santari Group, mungkin berbeda dengan versi-versi sedulur semua. Ini cuma sedikit testimoni menurut versi Santari Group. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Golok sembelih untuk ketajamannya ya, untuk sembelihannya bagus lah. Bukan hanya tajam goloknya penting, cuma bukan hanya tajam aja cukup. Nah, pertama tajam goloknya, kedua emang keahlian dari tukang jagalnya, teknik sembelihnya, juga yang tidak kalah penting adalah anggota jagalnya. Jadi rekan kita yang membantu untuk proses penyembelihan. Contohnya pengaturan peregangan leher, kudu regang ya, pengaturan leher, harus juga pemegangan leher yang kuat, juga pokoknya banyak hal yang menunjang untuk proses sembelihan yang bisa dibilang bagus tanpa menyakitin binatang yang kita sembelih. Oke, yang pertama kita bisa testimoni golok sembelih minimal iris kertas cuma dari ujung sampai pangkal. Jadi mata bevelnya ini bener-bener sudah ketemu sudutnya ketemu, jadi nggak ada lompat-lompat tajamnya. Contohnya seperti ini. Kalau kita mengiris gini doang, berarti cuma bagian ini belum tentu rata semua. Jadi harus ujung ke ujung, dari pangkal kita tarik sampai ujung. Jadi semua bevel mata ini udah ketemu. Ini untuk tingkat pertama. Bisa juga dilakukan puskat ya, puskat bacok. Puskat. Ini puskat bacok. Seperti ini. Yang kedua, testimoni kedua, bisa menggunakan media plastik yang untuk testimoni ketajamannya. Seperti ini. Kita bikin pelan. Sampai ujung sudah alhamdulillah rata. Ini perlu teknik. Banyak orang bilang tukang jualnya aja yang bisa. Ya emang tekniknya, sampean belum menguasai tekniknya. Ini dipakai tukang jagal yang profesional mungkin sekali tarik karena menguasai tekniknya. Ya kalau yang megangnya goloknya cakep tajam tapi teknik sembelihnya masih kurang, ya nggak bisa sekali tarik. Kita bisa ngiris plastik karena ada tekniknya. Tapi teknik kalau nggak ada, bila kita itu nggak tajam, mau tekniknya kayak gimana juga nggak bakal bisa kan. Teknik penting, sarana goloknya juga harus tajam. Itu yang kedua plastik. Yang ketiga tisu. Ini juga bilang yang belinya bisa ngiris belum tentu sampai rumah bisa buat tisu. Lah tekniknya sampean belum punya. Kita kasih tekniknya dulu. Tekniknya penting. Sembelihan juga perlu teknik. Nggak bisa asal nyembelih walaupun goloknya tajam, kalau teknik sembelihannya, grup jagalnya kurang, ya juga kurang bagus nanti pasti jadinya. Peregangan otot lehernya kurang, juga pasti kurang bagus nanti. Harus semua berkaitan. Senjata tajam, teknik kang jagalnya menguasai, posisi lehernya bagus, grup jagalnya
Oke, insya Allah penyembelihan akan berjalan dengan bagus. Kita testimoni ke tisu dulu. Tisu. Sekarang udah satu kertas sudah, plastik sudah, tisu sudah. Sekarang yang keempat, mungkin teknik untuk mengiris tisu begini, butuh tekniknya katanya cuma tukang jualan golok yang tahu kan. Nah sekarang tisu kita lipat-lipat, kita padatkan tisunya, kita testimoni golok sembelih kita iris tisunya ini, kita jalankan. Nah, dia kalau tajam akan terasa ke hati kita, dia pasti ngiris ke tisu. Kalau matanya kurang ketemu, dia pasti lompat, nanti terasa licin. Nah, bisa dicoba di rumah. Tisu kita lipat seperti ini, kita iris golok kita. Kalau ini mungkin semua orang bisa melakukan tanpa teknik yang lebih ya, cuma ngiris saja. Ini bisa dipraktekkan di rumah. Nah, nanti kalau golok ini memang udah ketemu sudutnya, mikro bulunya udah bersih, dia pasti ngiris ke tisu, pasti ngiris dia. Nah, ini pasti ngiris, terasa hati kita bahwa ini ngiris, ini terasa tajam. Tapi kalau ini belum ketemu, nanti akan lewat ya. Ada keiris, ada lewat licin, ada keiris, ada lewat. Nah itu berarti belum ketemu. Ya ke kertas sih bisa aja, pasti bisa, karena kertas itu bisa lompat dia, walaupun dia belum sempurna, belum ketemu sudutnya, bisa lompat, bisa ngiris juga tetap. Tapi untuk tisu mungkin insya Allah sih bisa dijadikan patokan ya. Kalau menurut saya bisa dipatokan sebagai tolak ukur pisau kita ini sudah memenuhi syarat belum. Kalau memenuhi syarat mungkin banyak versi ya, sudah ketemu bener-bener sudutnya belum. Nah kalau di sini pasti nanti sampean bisa merasakan antara mengiris atau lompat. Nah ini pasti nanti terasa. Ini mengiris, ya licin di sini, berarti lompat dia, belum ketemu, belum rata dari ujung ke ujungnya. Mungkin itu aja, bisa dipraktekkan, bisa untuk demi kebaikan kita bersama, demi proses penyembelihan yang syar'i dan bagus lah bisa dibilang ya. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari golok jadi